Halo semuanya, kenalin aku Amanda Pratnya atau biasa dipanggil Amanda. Tahun ini aku udah jalan 23 tahun. Nama aku Korea Alicia, umurku 20 tahun. Halo, namaku Ricky Adia Prima, sekarang aku berusia 21 tahun. Hai, namaku Aisyah Oles Derajat, aku biasa dipanggil Echa dan usiaku 19 tahun. Arga Bintang Rivanda, umur 20 tahun. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Hans Mangatur Pakpahan, aku berusia 18 tahun. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Jujat Miko Adikoro, aku adalah mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dan aku berusia 19 tahun. Salam kenal semuanya. Halo, aku Afam, umur aku 21 tahun, kesibukan sekarang sedang berkuliah di Universitas Boronegoro dan sedang menjalani internship di LUC Indonesia. Semua bisa belajar. Buat aja. Pengen banget. Pernah banget. Karena dulu waktu masih kecil juga sering ngebayangin jadi orang dewasa. Yang dulu bisa kemana aja, bisa beli apa aja, bisa main sepuasnya, sementara kita apa-apa dimarahin. Dulu jadi orang dewasa tuh enak, karena udah dianggap dewasa jadi bisa ngelakuin apapun semaunya dan sesukanya. Terus ini nggak boleh, makanya itu nggak bisa. Jadi ya pengen banget lah langsung gede dulu pas kecil lah. Tapi ketika masuk ke dunia itu pengen balik jadi anak kecil aja. Kalau ditanya pengen jadi siapa, Waktu kecil sih pernah kepikiran jadi polisi ya. Astronot. kayak kebanyakan anak-anak kecil lainnya ya, pasti jawabannya pengen jadi dokter, guru, atau polwan. Karena aku mau menjelajahi semua planet. Karena seragamnya itu keren banget menurut aku. Karena pada saat itu profesi itu yang menurut kita keren. Bayangin kalau udah gede itu enak. Ya tadi ya, bisa ngapain aja bebas, nggak perlu takut dimarahin orang tua, nggak perlu takut kemana-mana, nggak perlu minta dianterin, minta ditolongin segala macam, bisa ngelakuin apapun sendiri. Itu asik banget dulu bayangannya. Pernah. Kalau dulu banget, aku pengen banget jadi pilot. Kalau cerita secara langsung atau cerita duluan, kayaknya aku nggak pernah ya. Jadi aku nunggu ditanya atau nunggu diajak sharing dulu. Kamu cita-citanya apa gitu, baru aku jawab. Tapi kalau untuk langsung nyocok bilang aku pengen jadi ini, kayaknya enggak deh. Pernah dan mereka selalu support untuk cita-citaku. Orang tua juga mendukung, kakak-kakak juga mendukung. Ayo jadi pilot, semangat. Terus pas waktu kecil, karnaval juga aku selalu pakai seragam-seragamnya pilot. Jadi emang dari dulu tuh pengen banget cerita-cerita pengen jadi pilot biar bisa terbang tinggi. Ya keren aja gitu. Walaupun seiring berjalannya waktu aku berubah cita-cita, support mereka itu tetap sama. Kalau waktu masih kecil, karena masih punya impian itu, jadi ya Walaupun mungkin sekarang aku nggak pengen lagi jadi pilot, mungkin udah nggak bisa juga. jadi ya mati-matian belajar ya dulu untuk mencapai itu. Tapi satu hal yang selalu aku pegang sampai sekarang, yaitu untuk terus konsisten belajar. Terus mengembangkan diri, terus memperbaiki diri, tetap disiplin, dan yang paling penting yakin. Aku percaya hal besar itu lahir dari hal-hal kecil yang kita biasakan setiap harinya. Dan untuk kita mencapai cita-cita kita yang besar itu, kita harus melakukan hal-hal kecil mulai dari hari ini, dan itu dilakukan secara Keras banget kalau soal nyuruh anaknya buat belajar biar menggapai cita-cita. Jadi walaupun cita-citanya sekarang udah ganti, udah mempunyai mimpi yang berbeda, cuma satu hal yang masih terus aku lakukan sampai sekarang, itu belajar. Tapi karena udah gede sekarang dan impiannya udah berubah, jadi fokus untuk kembangin diri aja, untuk menemukan peran dan siapa aku di sini gitu. Jika nantinya aku tidak menjadi seorang astronot, mungkin aku bisa bekerja bersama NASA. Selain itu, kita harus punya seorang role model supaya menjadikan kita sebagai motivasi dan juga panduan gitu bagaimana mencapai cita-cita itu. Mungkin ada Masih nggak? Ngomongin soal impian dan cita-cita, ada beberapa hal yang berubah dan ada beberapa hal juga yang tetap. so far sampai sekarang masih sama sih. Cuman mungkin ada perubahan dikit karena kan saya berkembangnya zaman. Seiring bertambah dewasa, alhamdulillah mimpiku tetap sama. Masih nggak? Sebagai seniman sosial. Jadi misalnya nih, dulu aku dari kecil pengen
pengen banget untuk punya sekolah sendiri. Karena dulu aku merasa ketika aku masih TK, masih SD, kok pelajarannya ngebosenin banget ya. Aku harus dituntut untuk menjadi begini, menjadi begitu, dan sangat kecil ruang untuk aku berekspresi. Dengan adanya sekarang aku bisa melihat sesuatu dari banyak sudut pandang dan pengalaman yang sudah aku jalani, aku jadi kayak, oh ternyata untuk bikin sekolah yang seru tuh kayak gitu, dan aku juga masih berusaha untuk mewujudkannya. Sedikit berubah, tapi tetap stick to the plan, masih sama juga. Dan sekarang aku sedang memperjuangkannya. Selain itu ada juga nih beberapa impian aku yang berubah. Misalnya dulu ketika aku kecil aku pengen banget masuk ke psikologi gitu ya. Terus tapi sekarang aku ada di jurusan ilmu komunikasi. Proses perpindahan impian itu, cita-cita itu tentunya nggak mudah. Dan melalui proses itu juga aku akhirnya jadi lebih mengenal diriku sendiri, bisa menyesuaikan diri. Dan ya itu adalah impian dan cita-citaku dari kecil sampai sekarang. Oke, ngomongin soal impian, aku pasti pernah merasa bahwa aduh impianku terlalu besar nih kayaknya. Gimana ya kalau aku nggak bisa mewujudkannya? Aku pernah merasa mimpiku terlalu besar dan aku memutuskan untuk menyerah. Itu pasti ada dalam pikiranku gitu, tapi aku bersyukur sampai sekarang aku tidak menyerah untuk mewujudkannya. Pernah banget, tapi aku tidak memutuskan untuk menyerah sih. Justru dengan proses yang aku jalani dan aku menyadari bahwa menjadi dewasa itu tidak mudah, aku bisa mendapatkan banyak pembelajaran baru, banyak sudut pandang baru, banyak hal-hal baru yang akhirnya, oh ternyata untuk membangun sesuatu yang besar ini nih harus aku awali dengan sesuatu yang kecil-kecil dulu. Jadi dari tahap-tahap itulah aku mulai belajar dan hingga sekarang aku juga masih merangkai sesuatu yang kecil-kecil ini untuk nanti semoga bisa menjadi sesuatu yang besar dan mewujudkan impian aku. Cuman kadang ngerasa insecure aja, aku bisa nggak ya ngeraih mimpinya aku, gitu sih. Kalau belum takut dan ngerasa nyerah, berarti mimpi kita belum terlalu besar dong. Yap, berat banget. Hidup dewasa itu menurutku lumayan berat ya. Apalagi umur 19 tahun adalah umur dimana aku itu harus memikirkan karirku ke depannya mau gimana. Yap, hidup memang terasa berat, tapi hidup juga cuma sekali. Yap, aku setuju banget bahwa bertumbuh menjadi seorang dewasa ini bukanlah proses yang mudah gitu. Tapi kalau ditanya sebenarnya kenapa sih alasanku masih ingin bertahan, masih ingin berkarya hingga saat ini, sederhananya adalah bahwa salah satu hal yang tidak bisa dibeli di dunia ini adalah kebahagiaan. Cuman menurutku yang membuatku bertahan sampai saat ini tentunya adalah kedua orang tuaku yang menyekolahkanku sampai seperti ini. Dan yang kedua adalah aku bertahan dikarenakan aku memiliki mimpi-mimpi yang harus aku realisasikan di masa depan dan di masa sekarang. Jadi di sini aku memutuskan untuk terus go, dan apa yang membuatku kuat adalah motivasi dan tujuan. Motivasiku adalah aku ingin membahagiakan orang-orang di sekitarku, dan tujuanku adalah aku ingin terus belajar, memaksimalkan potensi-potensi yang aku miliki, dan terus mengasah kemampuan yang telah aku miliki. Masih banyak banget karya fenomena selanjutnya yang belum dieksekusi. Dan di dunia ini tuh kita tinggal bersama orang lain, dan bagaimana kita bisa saling membagikan kebahagiaan itu. Menurutku kehidupan ini tuh adalah sebuah kehidupan paralel gitu. Artinya aku mungkin hari ini hidup untuk membantu orang lain, dan orang lain hidup mungkin untuk membantu aku. Sehingga aku bertahan sampai hari ini karena aku ingin saling membantu. Aku ingin saling memberikan kebahagiaan pada orang lain. Dan mungkin kalau aku menyerah sekarang, ada orang lain yang gak bisa aku bantu. Dan orang lain itu mungkin juga akan membantu orang yang lainnya. Jadi menurutku kehidupan ini tuh bukan hanya untuk aku, tetapi juga untuk orang lain. Kita memang gak hidup untuk orang lain, tetapi kita hidup bersama dengan orang lain. Bagi aku, mimpi atau cita-cita itu sangat dibutuhkan ya. Kenapa? Soalnya menurutku manusia itu seharusnya hidup dengan mimpi. Bagiku, rencana, mimpi, dan cita-cita itu penting. Oke, ini adalah pertanyaan yang menarik karena menurutku penting banget untuk kita mulai punya cita-cita, mulai punya impian, mulai punya goals yang ingin kita raih. Jadi teman-teman jangan takut nih, ada dua, kita ada punya goals dan juga ada punya impian. Yang namanya impian itu adalah sesuatu yang besar, sedangkan goals adalah hal-hal yang terukur dan bisa kita lakukan. Karena itu nantinya akan menjadi jembatan kita menuju ke apa yang ingin kita capai. Selain itu, rencana, mimpi, dan cita-cita juga dapat membakar semangat kita untuk terus maju, dan ingat, sukses itu membutuhkan suatu proses. Dan proses itu dapat diiringi melalui rencana, mimpi, dan cita-cita. Misalnya nih,
kita goalsnya pengen dapat IPK di atas 3,5. Itu adalah sesuatu yang bisa kita wujudkan. Sedangkan impian nih misalnya kayak aku pengen nanti ketika aku dewasa aku bisa membuat sekolah yang menyenangkan untuk setiap anak. Nah ini tuh sebenarnya penting gitu loh, tapi banyak orang nggak sadari atau mungkin jangan mimpi tinggi-tinggi deh, nanti kalau nggak kesampaian jatuh gitu kan. Tapi sebenarnya dari proses ini kita tuh bisa belajar untuk mengelola ekspektasi kita sendiri, untuk mengelola ekspektasi orang lain, atau bagaimana kita merespon ekspektasi orang lain terhadap kita. Karena sebenarnya menurutku ketika kita punya impian, ketika kita punya cita-cita, ketika kita punya goals, kita akan lebih mudah untuk menentukan, oh aku tuh harus ngambil ini nih, oh aku tuh harus kesini nih, oh aku tuh harus melakukan pilihan-pilihan ini. Jadi kita hidup tuh punya tujuan, kita hidup tuh punya sesuatu yang besar yang akan kita usahakan, dan mungkin dari proses-proses itu justru yang akan mendewasakan kita sampai nanti bisa siap untuk mendapatkan apa yang kita impikan, apa yang kita rencanakan. Manusia seharusnya harus bisa memiliki impian, memiliki keinginan apa yang harus digapai di masa depan, apa yang mau ia capai di masa depan. Jadi menurutku itu sangat penting banget sih untuk manusia agar memiliki tujuan apa di masa depan. Hidup itu nggak ada yang pasti deh. Jadi rencana sebanyak-banyaknya itu adalah langkah terbaik